Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Berbahagialah dengan diri sendiri yang bersumber dari buku Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Halo teman-teman Gen Z yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi sebuah tema berbahagialah dengan diri sendiri, karena dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan kesibukan, terkadang kita itu lupa untuk memberikan perhatian pada diri sendiri. Dalam kutipan buku ini, kita hanya perlu menyukai apa yang kita miliki, dengan begitu kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk berbahagia. Lalu bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri? Menurut buku ini, mencintai diri sendiri adalah kekuatan untuk memperjuangkan kebahagiaan. Kadang di realita, kita terlalu mengurusi hidup orang lain. Kita itu harus bahagia dengan apa yang ada dalam diri sendiri, yakni menerima segala kekurangan dan tentu saja kelebihan yang kita miliki. Sebab bukan tugas orang lain untuk mencintai diri kita dan membuat diri kita bahagia. Kita harus tahu bahwa diri sendiri itu adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan itu sendiri. Kita juga harus tahu bahwa usaha untuk menerima diri sendiri adalah suatu sumber kebahagiaan. Nah, teman-teman pastinya juga kepo nih, bagaimana caranya ya tapi? Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mencintai diri sendiri itu bisa dimulai dari mengenalinya. Kenali yang dimaksud di sini ialah mencakup fisik, psikis, perilaku, dan kepribadian kita. Ketika kita merasakan emosi, sedih, dan lain sebagainya, maka kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana kita mengekspresikannya. Lalu yang kedua yaitu terima apa adanya. Kita seringkali nggak nyaman dengan diri kita sendiri, itu karena pengaruh dari lingkungan sekitar atau lingkungan luar, eksternal. Misalnya, ada contoh ketika kita lihat teman kita dipuji cantik karena punya body goals, terus kulitnya itu putih, bersih, glowing, jadinya itu berpengaruh di pikiran kita. Kita jadi minder atau bahasa kerennya itu insecure. Yang perlu diingat adalah saat diri merasa kurang, itu hanya akan membuat diri sendiri itu nggak bahagia. Jadi itu akan membebani diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak perlu harus merasa selalu sempurna untuk menerima diri sendiri atau dipandang berharga oleh orang lain. Karena kita tahu diri sendiri pastinya mempunyai kekurangan. Semua orang pasti memiliki kekurangan tersebut dan gak apa-apa banget untuk memiliki kekurangan itu. Yang keempat, fokus pada dunia kita. Kita itu terkadang di keseharian terlalu memikirkan atau fokus terhadap kehidupan orang lain, kehidupan selebriti atau kehidupan orang sekitar kita. Kita kurang bisa, pada akhirnya kita kurang bisa mengenali diri kita sendiri. Yang kelima yaitu menghargai diri sendiri. Kita biasanya mencapai sesuatu itu secara terus-menerus, tetapi dengan skala yang kecil. Dan kita itu terkadang lupa untuk memberi afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Setidaknya ketika kita mencapai suatu hal, walaupun itu kecil, kita harus bisa menghargai diri sendiri. Yang keenam, tidak membandingkan dengan orang lain, just focus on yourself. Lalu yang ketujuh, tidak terbawa arus. Dan yang terakhir, yakni sesekali tidak perlu berusaha terlalu keras terhadap diri sendiri. Kalau misal capek terhadap yang udah diupayakan, maka istirahatlah. Karena kita tahu menghadapi dunia itu tak semudah itu, maka jangan terlalu keras sama diri sendiri. Sekian itu tadi
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk terus menjaga diri kita dengan baik dan merangkul keunikan yang ada dalam diri kita. Ingatlah, kebahagiaan yang abadi berasal dari dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, kita terus merayakan dan menghargai keberadaan kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.